Misalkan dia ke pengajian pakai gamis yang khusus untuk perempuan, kemudian pakai cadar, pakai kerudung, padahal dia itu laki-laki. Nah itu parah, itu tidak boleh itu seperti itu. Kemudian dia menyelip di antara jamaah perempuan, lebih parah lagi itu. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Gemapos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam kajian hasanah. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan fenomena yang terjadi di beberapa tokoh masyarakat kita, selebritis kita, yang berperilaku, berpenampilan atau bergaya yang tidak seharusnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita. Para pemirsa Gemapos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah mencipta kita manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Allah tegaskan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan anak Adam. Jadi manusia ini adalah makhluk yang paling mulia. Fitrah manusia adalah makhluk mulia. Maka kalau kita baca surat Al-Bayyinah, ada kata-kata khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Potensi manusia untuk menjadi makhluk yang terbaik. Bahkan bisa lebih baik daripada malaikat Allah. Siapa mereka? Yang beriman dan beramal soleh, yang hidup mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga syarrul bariyah. Siapa itu? Manusia, mohon maaf, menjadi makhluk yang terburuk, bahkan lebih buruk dari binatang. Disebutkan di dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka bahkan bisa berada pada situasi derajat yang lebih buruk dari binatang ternak. Naudzubillahi min dzalik. Mereka adalah orang-orang yang hidup di luar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman kepada Allah dan nabinya, mereka tidak melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Pemirsa Gemapos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik dengan segala potensi kebaikannya, dan Allah Subhanahu wa taala cipta manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Supaya apa? Supaya masing-masing bisa menjalankan peran dan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki, perempuan sama dalam hal kewajibannya menjadi penyembah atau penghamba atau hamba Allah Subhanahu wa taala, yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah, yang tugasnya adalah menghadirkan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulul jannata wa la yuzlamuna naqira. Siapapun di antara kita, baik laki-laki maupun perempuan, yang beramal kebaikan, tentunya beriman kepada Allah, faulaika yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga. Wala yuzlamuna naqira, dan tidak akan mungkin mereka mendapati kezaliman. Jadi laki-laki ketika beramal kebaikan dia pantas mendapatkan pahala. Pun demikian dengan perempuan. Nah, fungsi utama laki-laki dan perempuan adalah untuk saling bekerja sama. Wal mu'minuna wal mu'minatu awliya'u ba'duhum ba'do. Bahwa yang namanya muslim laki-laki, yang namanya mukmin laki-laki, mukmin perempuan itu harus sinergi, harus bekerja sama. Dalam hal apa? Menghadirkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pemirsa Gemapos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Iya,
Allah berikan kekhasannya tersendiri. Allah anugerahkan ciri khasnya tersendiri. Laki-laki misalkan pada kekuatannya, pada ketegasannya, perempuan pada kelembutannya, kemudian perempuan itu melakukan hal-hal yang spesifik, khusus yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Misalkan hamil, melahirkan, menyusui, kemudian juga haid, itu hanya dialami oleh perempuan, tidak dialami oleh laki-laki. Nah, karena tujuan kita adalah dalam rangka hidup meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus ikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan semau kita. Kita dicipta laki-laki, pingin bergaya kayak perempuan. Kita dicipta perempuan, pingin berperilaku seperti laki-laki. Tidak demikian. Kita berada pada fitrah kita masing-masing. Kalau kita laki-laki, ya maksimalkan potensi kita, laki-laki kita. Di kekuatan kita, di ketegasan kita, di keberanian kita, di kepemimpinan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Pun demikian dengan perempuan. Perempuan terlihat nyata dari kesantunannya, kelembutannya, keibuannya. Maka ini adalah kekuatan dan keutamaan utama dari perempuan. Makanya perempuan diamanahi tugas utama untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Nah, para pemirsa Gemapos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau ada orang yang berperilaku sebaliknya, yakni menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, bagaimana hukumnya? Nabi SAW melarang akan hal ini, melaknatnya. Hadis dari Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim, bahwa la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi SAW itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Pemirsa Gemapos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa dosa-dosa besar adalah dosa-dosa di mana ketika seseorang melakukannya mendapati 3 hal. Yang pertama adalah adanya had atau hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya jelas dan detail. Contohnya adalah seseorang yang berzina misalkan, maka dia kalau nggak dirajam ya dijilid atau didera. Pencuri misalkan dia dipotong tangannya. Orang yang membunuh maka dia harus dibunuh lagi. Nah, itu namanya had. Nah, dosa besar, dosa dikatakan besar, dikategorikan dosa besar. Suatu amalan dikategorikan dosa besar kapan? Ketika ada had yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, had atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah mendapati siksa Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat di hari kiamat kelak. Misalkan mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak mengikuti ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di hari kiamat. Nah, yang ketiga, suatu perbuatan disebut dosa besar ketika mendatangkan yang namanya laknat. Laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah mencipta kita manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Kalau di antara kita yang berperilaku sebaliknya, menyerupai dan bahkan bergaya-gaya layaknya lawan jenis kita, maka kata Nabi SAW, la'ana Rasul SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.
Nah, suatu perbuatan yang mendatangkan laknat Nabi maka masuk kategori dosa besar. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita dikategorikan menyerupai? Misalkan laki-laki menyerupai perempuan. Adalah di mana ketika sesuatu yang menjadi ciri khas perempuan itu dimaksimalkan oleh laki-laki. Ada pakaian-pakaian yang memang menjadi kekhususan perempuan tetapi dipakai oleh laki-laki. Nah, itu tidak boleh. Atau memakai aksesoris-aksesoris yang sejatinya memang dikhususkan untuk perempuan. Seperti anting, kemudian gelang, kemudian kalung. Kalau laki-laki memakainya, apakah kelihatan cantik? Enggak, malah sebaliknya. Jadi itu hiasan-hiasan yang memang maklum buat perempuan. Kalau laki-laki mau pakai perhiasan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, cukup dengan cincin. Memakai cincin itu sunnah, ya, memakai cincin itu sunnah. Tapi lain-lainnya, seperti pakai gelang, pakai anting, pakai kalung, apalagi pakai ditindik di telinganya, di hidungnya, di bibirnya. Nah, itu jauh dari ketentuan agama. Kemudian yang kedua, dikategorikan menyerupai adalah ketika laki-laki itu bergaya seperti perempuan pada umumnya. Dia yang sejatinya bisa tegap, bisa tegas, tapi berperilaku sebaliknya, lemah gemulai. Kalau bahasa Jawanya itu lenjeh, istilahnya itu ya seperti itu. Maka itu tidak diperkenankan, tidak boleh, karena ya bukan fitrah laki-laki bergaya demikian. Nah, kalau ada selebritis kita, tokoh kita berperilaku seperti itu, maka termasuk dosa yang amat sangat besar. Kenapa? Karena bisa jadi diikuti oleh orang lain, rakyat yang melihatnya, pemirsa yang menontonnya. Kalau diikuti, itu kayaknya si artis itu ketika bergaya gitu jadi bagus, saya ikut-ikutan. Nah, itu menjadi dosa yang amat sangat besar karena mempengaruhi keburukan buat orang lain. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya bertobat, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah dosa besar. Apalagi kalau ada di antara kita itu memakai busana, memakai aksesoris, memakai ketentuan yang tidak seharusnya dalam rangka apa? Untuk menutupi identitasnya. Misalkan dia ke pengajian pakai gamis yang khusus untuk perempuan. Kemudian pakai cadar, pakai kerudung, padahal dia itu laki-laki. Nah, itu parah, itu tidak boleh itu seperti itu. Kemudian dia menyelip di antara jamaah perempuan, lebih parah lagi itu dosa-dosa yang luar biasa besarnya. Jadi buat apalah kita bersensasi, mencari sensasi dalam kehidupan ini kalau Allah itu tidak ridho, Allah nggak rela. Kalau mau nyari sensasi yang baik. Kalau mau nyari sensasi yang bagus, sehingga bisa menginspirasi orang banyak, sehingga masyarakat menontonnya dan bisa diambil keteladanannya, ilmunya, ya kebaikannya, dan lain-lain sebagainya, bukan mempengaruhi sesuatu hal yang buruk. Jadi sekali lagi, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manusia adalah makhluk yang mulia. Allah berikan kemuliaan-kemuliaan kepada kita semua. Dan Allah bedakan di antara kita, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Supaya apa? Supaya kita semua saling melengkapi. Supaya kita semua bisa menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Maka terima kehendak dan ketentuan Allah itu. Kalau kita dicipta sebagai laki-laki, ya sudah, kita maksimalkan potensi kita sebagai laki-laki. Kalau kita dicipta sebagai perempuan, ya sudah, kita terima, kita maksimalkan peran dan fungsi kita sebagai perempuan. Di situ ada kebaikan-kebaikan.
Dan terakhir, bahwa hidup ini adalah dalam rangka mencari ridho Allah, mencari ridho Tuhan. Buat apa kalau Allah nggak ridho? Jadi supaya ridho, supaya Allah, supaya Tuhan kita ridho, ya kita ikuti ketentuannya. Allah sudah memberikan batasan-batasan. Oh, ini laki-laki ketentuannya demikian, perempuan ketentuannya seperti ini. Maka kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita beroleh kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Gemapos. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Seakhiri nun wal qalami wa ma yasturun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.